Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh ion senama atau ion sejenis terhadap kelarutan. Apa itu ion senama? Ion senama adalah ion yang sama dengan garam yang akan kita larutkan. Ilustrasinya dapat kita lihat seperti berikut. Kita akan melarutkan garam AgCl ke dalam dua wadah yang berbeda. Wadah yang pertama itu hanya berisi air saja. Wadah yang kedua itu sudah berisi larutan NaCl. Apa yang terjadi ketika kita melarutkan AgCl? Maka AgCl akan terion menjadi Ag+ dan Cl-. Ketika kita memasukkan ke wadah yang pertama yang berisi air, maka akan dengan mudah AgCl terlarut, terion menjadi Ag+ dan Cl-. Kemudian kita bandingkan ketika kita melarutkan AgCl ke dalam wadah yang kedua yang sudah berisi larutan NaCl. Kita lihat larutan NaCl ini akan terion atau sudah berisi ion-ion Na+ dan Cl-. Ternyata ada yang sama dengan ion yang berasal dari AgCl, yaitu Cl-nya. Sehingga AgCl untuk larut ke dalam larutan yang sudah berisi NaCl menjadi lebih susah. Kenapa susah? Karena di sini sudah ada Cl-nya. Dan kita juga tahu bahwa reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan. Jika kita melarutkan AgCl ke dalam larutan NaCl dan di dalam sini ada Cl-nya dan jumlahnya banyak, maka di sini Cl-nya banyak, sehingga kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Ingat konsep pergeseran kesetimbangan. Jika di sebelah kanan banyak, konsentrasi Cl-nya banyak, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ke kiri itu malah terbentuk AgCl berbentuk padat, padahal kita akan melarutkannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya ion senama itu mempersulit proses kelarutan. Untuk lebih jelasnya kita lihat menggunakan perhitungan. Contoh soal dari halaman 299 buku paket kimia. KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2 kali 10 pangkat minus 10. Pertanyaan yang pertama, berapa kelarutan AgCl dalam air pada suhu tersebut? Pertanyaan yang kedua, berapa kelarutan AgCl di dalam larutan NaCl 0,1 molar. Langkah pertama, kita harus mencari hubungan KSP dengan kelarutan. AgCl akan terion menjadi Ag+ dan Cl-, sehingga KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl-. Kalau di sini misalnya S mol per liter, maka Ag+-nya juga sama, S mol per liter. Kita masukkan ke dalam persamaan KSP, sehingga KSP sama dengan S dikali S, sama dengan S kuadrat. Maka kita bisa mendapatkan nilai S itu sama dengan akar pangkat 2 dari KSP. Kita masukkan nilai KSP-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 10.
Dari sini kita bisa mendapatkan nilai kelarutan AgCl di dalam air itu sebesar 1,41 kali 10⁻⁵ mol per liter. Ini kelarutan AgCl di dalam air. Di pertanyaan yang kedua, kita harus melihat di dalam sistem itu terdapat kesetimbangan AgCl dengan ionisasi NaCl, karena kita melarutkan AgCl di dalam larutan yang sudah berisi NaCl. Kesetimbangan AgCl itu sama seperti yang pertanyaan pertama. Kemudian NaCl-nya kita tahu konsentrasinya itu 0,1 mol per liter. Maka di sini konsentrasi Na plus-nya juga sama, 0,1 mol per liter. Konsentrasi Cl minusnya juga sama, 0,1 mol per liter. Sehingga di dalam sistem itu terdapat konsentrasi Ag plus itu sama dengan S mol per liter. Sedangkan konsentrasi Cl minus itu berasal dari dua. Yang pertama dari kesetimbangan AgCl, yang kedua dari ionisasi NaCl, sehingga jumlahnya S mol per liter ditambah 0,1 mol per liter. Karena nilai S ini sangat kecil, maka ini tidak dianggap karena sangat kecil, sehingga nilai konsentrasi Cl minus itu dianggap sama dengan 0,1 mol per liter, jumlah yang berasal dari ionisasi NaCl. Setelah kita mendapatkan konsentrasi Ag plus, kemudian konsentrasi Cl minus, kita masukkan ke dalam persamaan KSP. Rumus KSP dari AgCl adalah konsentrasi Ag plus dikalikan konsentrasi Cl minus. Dari soal kita dapatkan nilai KSP-nya itu 2 kali 10⁻⁻10. Kemudian konsentrasi Ag plus-nya adalah S. Sedangkan konsentrasi Cl minusnya itu 0,1 mol per liter. Karena S-nya dianggap terlalu kecil, jadi Cl-nya yang dimasukkan itu yang berasal dari NaCl. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai S sama dengan 2 kali 10⁻⁻10 dibagi 0,1 sama dengan 2 dikali 10⁻⁹ mol per liter. Ini adalah nilai kelarutan AgCl di dalam larutan NaCl 0,1 molar. Kita bandingkan dengan kelarutan AgCl di dalam air yang sudah kita cari di pertanyaan pertama. Yang di pertanyaan pertama kita mendapatkan nilai kelarutan di dalam air itu sama dengan 1,41 kali 10⁻⁵ mol per liter. Sedangkan kelarutan di dalam NaCl itu nilainya 2 kali 10⁻⁹ mol per liter. Dari sini dapat kita lihat bahwa ternyata efek ion senama terhadap kelarutan itu sangat mempengaruhi, yaitu memperkecil kelarutan dari awalnya 10⁻⁵ menjadi 10⁻⁹. Itu berkurang kurang lebih 1/10.000, menjadi lebih kecil kelarutannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa efek ion senama terhadap kelarutan adalah memperkecil kelarutan. Cukup jelas? Demikian ulasan materi tentang